Ada. Iya. Al-Fatihah. Halaman 125 Wasunanu 125 Wasunanu baik kedua di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanu katsiratun wa hiya wal arjani wal ibadi at-tarbiyati wal adiyati wal adkari mustahabbati wal qawli wasilam hajari Ramali wa ghayriha wa la syai'a ala adrakaha wa ilama fadilatu wal kamal kaifiyatu ada'il hajj san ayat tasila al-ihram wa tathayyaba wa ayyusala rak'atayn bi-ghairi waqti karahati wa yalbasa izara ridaan abyadain thumma yuhrimu ibtida'i sayri bi'an yarwiya ula bil hajj ويقول دائما نريد الحج وتكفيه لله تعالى ويلبي ويكفر دين تربيته وجدة إحرامه فإذا دخل مكة وصل المسجد الحرام وبدا وبالشهور وهو سنة لغير المتمتع ويأتي الحجر الأسود ويستلمه باليمنى ويقبله ويضعه جبهته عليه ويشترط الطوافي والطهارة عن الحدث والخبث والعورة والصلاة وحكمه تبعا على المسجد وجعل البيت عن يسار عن بلعة الحجر الأسود. Ya, masih tentang bab haji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah katsiratun, dan sunnah-sunnah haji ya ada banyak. Dan kemarin kita bahas pekerjaan haji ada 3, ada rukun, ada wajibat, ada sunnah. Ya, rukun kita sudah bahas, ya wajibat haji kita sudah bahas. Sekarang kita bahas sunnah-sunnah yang ada dalam haji. Wa sunnahu katsiratun, sunnah-sunnah dalam ibadah haji sangat banyak. Wa hiya ma'al arkani wal wajibati. Nah, sunnah ini adalah ya, yang bukan rukun haji, yang bukan wajibat haji. Selebihnya itu sunnah. Kita sudah pelajari apa itu rukun haji, ya, kemudian kita belajar apa wajibat haji. Nah, selain itu hukum sunnah. Pokoknya yang nggak termasuk rukun haji, yang nggak termasuk wajibat haji itu namanya sunnah-sunnah haji. Sangat banyak. Seperti apa? Kan talbiyati, seperti talbiyah. Apa makna talbiyah? Mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ya. Supaya orang yang ngerti la syarika lak, la syarika lak. Ya, la syarika lak. Ya, jadinya itu banyak baca talbiyah. Ya, tadi memandangkan kata-kata labbaik Allahumma labbaik. Kalau haji dimulai dari semenjak dia ihram, dia mengatakan nawaitul hajja wa aradtu billahi ta'ala, dia mulai memperbanyak talbiyah sampai mau mengerjakan
ya salah satu dari tiga. Apa yang namanya jumroh, akobah, atau mau cukur, atau yang namanya tawaf. Nah, mengerjakan salah satu dari itu talbiyah habis. Nah, jadi di Arafah ya baca talbiyah, di perjalanan baca talbiyah. Ini terpokok kalau di haji ya sebelum dia mengerjakan salah satu dari tiga, sebelum dia ke jumroh, sebelum dia tawaf, sebelum dia cukur rambut. Nah, habis itu habis sudah nggak talbiyah lagi. Makanya di Arafah banyak orang talbiyah, ini setiap saat ya di mobil, ya habis sholat, pokoknya terus selama kita belum mengerjakan salah tiga, silakan baik talbiyah. Tapi umumnya gimana? Umumnya di pertama doang. Ya biasa mutawif memilih ibadah haji itu dia mengatakan ya para jamaah sekalian, mari kita niat ihram haji. Ayo ya niat di hati. Saya ucapkan ini untuk apa? Untuk diketahui aja. Terus niat di hati. Ya bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Kalau bahasa Arabnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji, aku ihram padanya karena Allah Ta'ala. Ya, gitu niat Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kita memandangkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ini paling setengah jam doang. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa pada ikut itu. Setengah jam lagi ada tidur, ada main handphone. Jadi yang baca terus apa? Untuk dia doang. Untuk talbiyah yang lain apa? Ya, ada yang tidur, ada yang main handphone, ada yang selfie. Nah, ini perbanyak. Sunnah ya, makin banyak kita baca, malah makin banyak ya. Ya kalau kita nggak baca, kehilangan malah sunnah. Ya paham ya. Wal adiyah, baca doa-doa. Nah doa-doa kamu sunnah juga. Doa ini mana? Doa masuk Mekah, masuk Madinah, masuk Arafah. Kemudian doa yang ada di tawaf, doa yang ada di sa'i, doa yang ada semua sunnah. Gak baca, gak apa-apa. Tapi ingat, kehilangan pahala gitu aja deh. Ya, tadi nggak baca talbiyah nggak apa-apa sunnah, tapi ya kehilangan pahala. Nggak baca doa nggak apa-apa, tapi kehilangan pahala gitu aja ya. Wal adkari al mustahabati, ya termasuk doa ini zikir-zikir yang disunahkan. Jadi zikir mau masuk Mekah apa, zikir masuk Madinah apa, zikir masuk apa Arafah apa. Nah ini yang zikir-zikir, ini disunahkan. Kalau nggak baca nggak apa-apa juga, tapi saya baca. Maka kalau yang buku bimbingan haji itu ya biasa mutawif ada kasih tahu para jamaah sekalian, bentar kita masuk Arafah, buka halaman 25. Nah baca Arafah, doa masuk Mekah, doa masuk Madinah. Ini ya doa-doa dikit-dikit sunahkan ya. Terusin wa tawaful qudum. Nah tawaf qudum sunnah. Apa makna tawaf qudum? Tawaf kedatangan. Apa makna tawaf kedatangan? Ya, orang masuk Mekah, dia hajinya bukan orang tamattu, haji ifrad, ya haji dulu, masuk Mekah sunnah tawaf qudum. Tawaf ya datang ke Mekah. Ya, bukan yang tamattu enggak, yang haji ifrad aja. Masuk ke Mekah, dia tawaf qudum. Nah, habis tawaf qudum boleh saja dia mendahulukan sa'i haji. Karena syaratnya sa'i apa? Boleh dilakukan setelah tawaf yang sah. Sekalipun tawafnya tawaf qudum, habis tawaf qudum udah saya haji. Jadi nanti tinggal apa? Ya tinggal dia menjumroh, tinggal dia cukup, tinggal dia tawaf aja. Saya udah. Paham? Ya, jadi ini tawaf qudum, tawaf ya tawaf kedatangan kota Mekah ya. Wa istilamul hajar. Nah, istilam. Apa makna istilam? Angkat tangan apa? Kan yang namanya Ka'bah kan tujuh sangkar dari kotak ya. Nah, tiap pojok itu ada rukun Yamani, rukun Iroki, ada rukun. Nah ini ada aswad. Ya kita sudah istilah angkat tangan. Apa tuh? Mulai cium kita punya apa tuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham nggak? Nah, di masuk pangan apa tuh? Ada aswad. Kalau ada lampu hijau atau itu kan apa warna putih, warna abu-abu, ini warna coklat. Nah ini lempengan jurusan dengan hajar aswad. Kita sunahkan apa? Islamul hajar ya, istilah memberi isyarat ya. Waromal, apa mana romal? Nah, rumah ini ya jalan cepat ketika lagi apa? Tawaf. Di mana dimulai? Ya, sini ya, sini dikatakan
putaran ketiga yang ketiga yang pertama. Jadi kita tawaf agak mau santai aja jalan biasa boleh, tapi ada hitung ketiga itu kita akan cepetin kalau emang kosong. Biasa dia sebut agak kosongan karena apa? Banyak orang ngambil sunnah jadi pada jalan cepet. Nah, jadi mana normal apa? Nggak jalan nggak lari apa namanya? Iya, jalan cepat bukan. Jalan cepat. Jalan cepat ya, jalan cepat. Jadi kata al-isra bayan fil masyi, jalan cepat ya, bukan mati online itu jalan cepat. Jalan cepetin dalam jalan, jalan cepat ya. Ya, kalau jalan bukan jalan santai, bukan lari tapi jalan cepat ya. Namanya roman ya. Nah, nanti sudahkan juga waktu lagi sa'i itu. Lampu hijau. Kita jalan biasa, begitu ini jalan cepat. Lampu hijau pertama, kemudian lampu hijau kedua berhenti, udah jalan biasa lagi ya. Wabari dalika dan lain-lainnya, banyak yang lain-lainnya ya. Nah, apa lain-lainnya? Doa-doa ya, mau ini banyak ya. Wala syai'a alaman man tarakah, tidak kena apa-apa bagi orang yang ninggalin sunnah haji, nggak ada sanksi. Ya, jadi orang ninggalin sunnah haji nggak apa-apa, nggak ada wala syai'a maksud dia nggak dosa. Nggak ada sanksi, nggak ada apa-apa karena hukum sunnah. Wa innama tafutu fadilatu al-kamal, akan tapi dia kehilangan kelebihan yang keutamaan. Maknanya apa? Maknanya pahala besar ada di depan mata, ya dia nggak kerjain karena haji kan udah ibadah setahun sekali, belum tentu kita tiap tahun gitu, paham nggak? Udah setahun sekali, udah gitu belum tentu kita tiap tahun. Maka sekarang ini ada apa-apa, ambil pahala sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaknya, seperti apa contoh tadi ya, sunnah ya kan, kemarin kita udah pelajari buat orang laki-laki didoain sama Rasulullah kan bagi orang cukur botak ya, cukur botak, kemudian ya dia nggak cukur botak, cukur yang tinggal rambut doang. Nah, ini kehilangan pahala ya, maksudnya apa? Takut rambutnya nggak tumbuh, malu sama pacarnya kalau pulang haji, malu sama apa tuh mertua. Nanti kalau saya pulang bini saya kaget gak saya botak, disangka anak tuyul gitu. Emang apa? Anak tuyul, perasaan dia emang tuyul botak. Ini disangka anak tuyul ya. Ada yang begitu? Ada ketakutan. Ustaz, aneh kalau botak jelek. Itu kalau jelek juga. Sampai bilang kalau tidak apa saya juga dibilang sudah emang lagi kehilangan pahala ya. Karena tahun depan dia belum di situ lagi. Ya, jadi ambil kesempatan ya. Kaifiyatu adail haji, tata cara melaksanakan ibadah haji. Kita tahu ya, haji terbagi 3, ada tamattu, ifrad dan qiran. Sekarang tata cara ibadah haji. Yusannu ayat tazilal ihrami. Disunahkan orang kalau mau haji pertama kali dia akan pakai ihram, disunahkan dia mandi ihram. Jadi mandi basahin semuanya. Ya seperti ya, angka keberangkatannya habis asar. Yang mutawaffilah berjamaah ya, kita akan berangkat habis asar ya. Nanti yang mandi sekarang boleh juga, atau jam 2 dia mau mandi silakan. Mandi mau ihram, sunnah ihram mandi ya, mandi basahin ya, normal basahin. Wa yatatayyaba. Nah, dan dia pakai minyak wangi. Ini belum niat, jadi belum ada larangan. Kenapa? Belum mau apa tuh? Belum niat. Baru mau ihram, jadi mandi pakai minyak wangi, yang pakai sampo silakan. Apa itu? Pakai apa tuh? Deodoran, Rexona, Rexini, pakai deh ya. Dia pakai semuanya boleh. Kenapa? Belum ada larangan. Belum ada larangan ya. Nah, terus wa ayyusalya rakaataini fi ghairi waqtil qarah. Nah, disunahkan sholat sunnah ihram 2 rakaat pada waktu bukan karohah. Apa waktu makrohah? Bukan habis sholat subuh, bukan habis sholat asar, dah gitu aja. Jadi kalau seandainya dikatakan oleh Mutawalib, kita berangkat habis sholat asar, nah ini ya kita jangan sholat sunnah ihram, karena habis sholat asar kan nggak boleh sholat sunnah, ya enggak. Nah jadinya kalau sholat wajib lah masalah kita ngomongin. Nah, habis sholat subuh kita berangkat. Habis sholat subuh jam berapa Ustaz? Kira-kira jam 5:30. Nah ini matahari terbit jam 6:30. Ya, kita jangan sholat sunnah ihram karena waktu yang karohah, waktu karohah bahasa Arabnya. Ya paham ya?
Nah, bagaimana niatnya? Usolli sunat ihram rakaatain lillahi ta'ala. Aku niat sunat ihram ya 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Mau habis Fatihah, mau langsung silahkan. Mau baca kuliah kulhu silahkan. Yang penting melaksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat ya. Wayal bahasa izaran waridaan abyadaini. Nah, dia memakai izar. Apa mana izar? Izar itu pakaian pusar ke bawah izar. Oke, kain ihram kan ada 2 potong. Ya, dua lembar nih. Oke, bawa dulu ya. Kemudian rida yang diselempengkan di mana tuh? Di mana nih nama rida? Kalau rida kan masa kita pakai syal. Ini rida juga, tapi kalau rida ihram ya gini biasa tuh, enggak? Yang itu biasa udah tahu dia. Ya diginikan, namanya tuh rida juga. Ya. Abyadha ini dua-duanya warna putih. Sunnah. Boleh enggak ihram pakai kain hitam? Boleh aja. Boleh enggak? Kain ihramnya hitam, boleh enggak? Boleh. Kain ihram pakai batik boleh enggak? Boleh. Ini kata orang Saudi, ini orang dari Jawa Tengah. Ya, yang apa ya? Kalau enggak, ya udah boleh di tengah. Ya orang pakai putih semua dipakai apa tuh? Pakai boleh aja. Tapi kalau pakai yang putih hukumnya sunnah. Nah, jadi pakai izar bagian pusat ke bawah izar, ya kemudian rida bagian atas ya. Abyadha ini dua-duanya warna putih ya. Nah, ini kain ihram juga ada yang murah, ada yang mahal. Ya, yang murah tipis, kadang-kadang bayang apa ini yang biji sarapnya hitam. Gantungan dari gantungan. Oh enggak. Nah, jadi yang agak tebelan, enaknya tebelan ya. Ini makanya bisa ngerti juga diajarin. Jadi makanya nanti kita kalau mau sekarang jam praktik kan masih begini jauh gitu, lama ya. Jadi caranya gimana supaya nanti jalan nggak serimpet. Kalau lagi ongkong nggak kelihatan, ada yang makin nggak bisa jalannya kayak kebaya jalan tuh. Apa tuh? Nah, jadi negangin begini, jadi ada selah ya, ada tata caranya. Summa yuhrimu inda ibtida'i syairi bi an yawiyad dukhula fil haji. Kemudian dia laksanakan ihram ya ketika memulai perjalanan. Kalau dia mampir ke Bir Ali, ikut tempat namanya Makani. Ya, perjalanan sekalian, udah sholat sunat ihram, udah, ayo kita masuk bis semuanya. Para jamaah, mari kita niat ihram. Tapi sebelumnya, ya, bagi laki-laki pastikan tidak ada yang memakai pakaian terjahit. Ayo, udah yakin semuanya, daripada gerabah-gerabah tuh. Wah, pakai ya. Nah, jadi apa tuh? Mau pakai landal deh. Nah, juga begitu kan enggak? Dipastikan nih, karena kita mau niat. Karena kalau udah niat, ya pakai apa tuh? Jahitan. Bagi anak ada sanksinya, beragam. Nah, pastikan nih, bagi laki-laki. Lu pakai enggak? Ya udah pakai apa tuh? Kan kadang-kadang yang pakai celana itu enggak terasa. Dianggap enggak pakai toto. Oke. Ya, nah, jadi laki-laki gitu ya. Udah, yakin kan bapak-bapak, yakin. Nah, tolong para istri liatin berangkat tuh. Ya, udah, yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, jadi jalan mobil kita mau niatnya di Bir Ali setelah sholat ihram boleh saja. Tapi sunnahnya di dalam kendaraan ketika mau bergerak. Ya, jadi bergerak, ayo siapa mau berangkat niat ihram. Nah, mulai. Tapi tadi ada bilang dia gini belum tidak ada pakai yang terjahit lagi-lagi ya. Bagaimana caranya? Bi an yanwiyadukhula fil haji. Dengan cara dia memulai masuk niat untuk ibadah haji. Masuk niat ibadah haji. Wa yaqulu nadban, dan diucapkan hukum sunnah. Semua niat ucapannya tuh sunnah, niatnya di hati. Anggap dia nggak ngucapin, tapi hatinya jadi sama seperti sholat. Nah, ini diucapkan sunnah. Wa yaqulu nadban, dia ucapkan ya hukum sunnah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan aku ihram padanya karena Allah Ta'ala. Begitu dia niat, berlakulah dalam ihram. Gak boleh pakai terjahit, gak boleh pakai minyak wangi, gak boleh motong kuku, gugurin rambut dan lainnya. Berlakulah ihram. Tadi kan sebelumnya pernah pakai minyak wangi, kalau masih ada Nah, sisanya apa? Bagi yang ini dibilang ya, kalau anggapkan dia mandi pakai minyak wangi. Dia minyak wangi bukan wangi, pokoknya setelah dikasih suatu wangi. Mau sampo, mau bio. Iya. Ya yang ada yang buat tubuh tuh, yang wangi semuanya. Nah, ini boleh. Nah,
Ya, karena badannya udah kena, lain masalah. Karena dilaksanakannya sebelum Niat. sebelum Niat. ihram, sebelum niat. Nah, yang jadi masalah ada orang gini katanya, ya kain ihramnya, Kena. ya anggap dia udah pakai kain ihram, dipakai jam ini, kain ihramnya. Apa ya, pakai kan dia belum niat. Nah, begitu niat ini, dia bilang jangan dibuka lagi. Anggap pakai ihram udah pakai minyak wangi, kemudian anggap yang bawa pakai minyak wangi atau pakai minyak wangi, dia kencing digantung, paham nggak? Iya. Digantung kemudian dipakai lagi, masih ada minyak wangi nggak? Masih. Itu kena. itu. Maka lebih baik jangan. Kan tadi, iya kan itu copotin, kecuali apa tuh? Saya copotin semua, kalau bertanya kan repot. Ntar mau kencing dari apa tuh? Ujungnya apa tuh? Ngelewer. Iya, untuk kena kencing ke sono, air di sini. Nanti tawafnya nggak sah, sholatnya nggak sah, karena kena najis. Terusin, summa yulabi, kemudian dia baca talbiyah. Begitu niat ihram haji, nawaitul hajjah. Wa rabbillahi ta'ala yulabi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, terusan. Terus di talbiyah ya, yulabi. Wa yubsiru min talbiyah muddata ihrami. Disunahkan dia memperbanyak baca talbiyah selama di ihram. Tadi kalau dari ihram haji sampai dia tadi mengerjakan salah satu tiga, apa jumroh, apa cukur, apa tawaf atau ifadah. Kemudian kalau dia talbiyahnya untuk umroh sampai kapan? Sampai dia tawaf. Gitu, tawaf habis namanya talbiyah. Dari hotel baca labbaik Allahumma begitu tawaf habis. Ya. Nah, terusin. Fa idza dakhala Makkah qasada al-Masjidil Haram. Kalau dia udah tiba, udah sampai di kota Makkah, ya, dia menuju ke Haram. Nah, tentu sini yang diomongin kalau emang langsung, tapi biasanya masih nggak langsung, naruh barang dulu di hotel. Kita omongin naruh barang di hotel kita nggak omongin deh. Kalau udah sampai kota Makkah, segera menuju ke Masjidil Haram, nah gitu ya. Ngapain? Wabada abitul kudum. Dia mulai melaksanakan tawaf kudum, tawaf kedatangan sunnah. Dia sampai kota Mekah, tawaf kudum. Nah ini tawaf kudum disebut kalau emang dia berangkatnya akhir, dia berangkat dari Madinah tanggal 8 atau tanggal 9 di Mekah udah agak kosongan. Kemana jamaah haji? Jamaah haji ada ke Mina dulu. Sudah malam 9 di Mina, kemudian jam 9 paginya, siangnya ke Arafah. Jadi udah agak kosongan. Nah, jadi yang haji ifrad tuh tawafnya gampangan karena jemaah haji udah pada mencari berapa tuh? Udah ada ke Mina, sunnahnya atau langsung ke Arafah. Nah, kosong, enak ya. Nah, seperti yang tadi, habis tawaf kudum dia mau sa'i haji silahkan, boleh ya. Wa huwa sunnatun li ghairi mutamati. Nah, sudah salat tawaf kudum sunnah pada orang yang bukan tamattu. Yang haji tamattu nggak sunahkan, yang haji ifrad saja. Dan haji ifrad dan haji qiran ya. Bagaimana caranya? Fayatil hajarul aswada. Caranya dia bertawaf, dia mendatangi hajar aswad. Wa yastaimu bil yumna. Dia angkat tangannya, ya diberi isyarat dengan tangan yang kanan. Ya, wa yuqabiluhu, kemudian dia cium tangannya. Allahu akbar gitu ya. Wa yadu jabhatahu alaihi ya. Dia letakkan ya, kalau seandainya emang sepi ya dia apa tuh tempelin jidatnya di hajar aswad. Kalau emang sepi ya kan, kalau lagi rame nggak bakal bisa, harus dirusukan. Udah kita isyarat aja dah, Allahu akbar. Kalau bisa kita cium ya, kita datang nih kita cium ya, kita cium kemudian kita tawaf situ tawaf ya, sini ya, nanti ada yang namanya apa tuh? Hijr Ismail. Apa Hijr Ismail? Ada tembok putih. Nah, ini kita jangan tawafnya dalam, luar tawaf. Luarnya Hijr Ismail warna putih. Pembatas. Tembok yang lengkungan tuh belok. Ya. Tembok ya. Ya udah di luar Hijr Ismail. Nah, paham ya? Tawaf kalau cepet berapa? Ya bisa 15 menit bisa kalau lagi emang kosong bener. Ya. Dan kalau lagi rame ya bisa 3 jam, bisa apa tuh? 4 jam, karena mau melangkah orang apa tuh?
Sudah padat, ada cepet ya. Apalagi udah di mana Hajar Aswad itu banyak orang berhenti. Ada yang istilah, ada orang baru mulai tawaf kan mulai di situ. Jadi apa tuh? Terfokus di situ. Padatannya. Di sini wa yushtaratu li tawafi. Dan disyaratkan kalau untuk tawaf, syaratnya tawaf ini wajib ya. At-taharatu anil hadasi wal khabasi. Bersih suci daripada hadas, maknanya orang yang tawaf dia mesti wudu. Wal khabas daripada najis kotoran. Di mana? Di tubuhnya, di baju kain ihramnya. Ya. Jadi hadas orang yang tawaf harus wudu. Wudu. Nah, sebagaimana Anda bilang, kalau yang lagi rame, kalau mengandalkan mazhab Imam Syafi'i kita batal meluan. Jadi kita boleh taklid ke Imam Malik yang mana ya bersentuhan dengan perempuan selama tidak ada syahwat tidak batal wudu. Ya, ada batal wudu. Nah, anggap sekarang kita agak sepi deh. Kita wudu pakai Imam Syafi'i. Nah, wal khabas yang enggak ada kotoran. Kotoran di mana? Najis kotoran di badan dan di pakaian ihram. Nah, yang jadi masalah karena mereka abang kan terbuka. Itu banyak burung yang berak. Ya, banyak burung berak. Terus ini ya jadi masalah juga zaman dahulu. Bagaimana tuh namanya matof, tempat tahunan matof. Ini banyak burung berak, burung darah berak. Ini nanti kalau yang pernah tawaf lihatin ada tugas pakai seragam dia bawa tisu. Bawa tisu sama plastik. Dia bukan tawaf, tapi nyari najis. Tahu kan? Betul juga, nanti duduk. Emang kan burung nggak apa? Bebas. Nggak tahu diri burung. orang kita dilihatin juga emang dia lagi cepotnya. Ini gimana nih? Ya, anggap sekarang kita nggak ngomongin dibersihin di tempat tawaf, ya tai burung kan burung darah, kan burung banyak, ya kan? Banyak. Ya, ketika injak atau ada di ini, ya kan sakit susahnya untuk menghindar, maka ada banyak para ulama yang mengatakan tai burung di daerah matof atau tawaf kena ya dimaaf. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena kita anggap ya sekarang nih kita tawaf injak tai burung, lagi di kaki kita najis kan? Najis. Kita cuci, yang belakang kita injak, karena mandi nggak kelar-kelar cuci. Baik lagi kena tai burung lagi sampai hari kiamat tawafnya nggak kelar-kelar. Ya kena lagi kena bersihin lagi, enggak? Tuh bersihin dulu, repot. Nah ini dimaaf, alhamdulillah. Karena kalau kita nggak kelar-kelar coba nggak kelar-kelar, coba. Kan burung berak lagi kita berak di mana tuh? Sini kita udah atau di tawaf injak udah. Ya, injak orang, di belakangnya udah lama kering, hilang lagi. Ini gimana? Udah dimaaf. Karena kalau kita nggak kelar-kelar, jam nggak kelar. Ya, wah, katanya itu injak burung, itu cuci. Yang belakang kita injak juga. Ini belum kelar, baru kelar cuci, injak lagi. Injak lagi, ya. Sampai hari kiamat nggak kelar, ya, maaf ya. Jadi dimaaf ya. Wasatul aurati kasolati. Nah, dalam tawaf diwajibkan diserahkan nutup aurat. Kita tahu aurat laki-laki dimulai dari pusar ke bawah, ya sampai bawah sampai lutut. Nah ini tolong karena kita orang laki kalau perempuan tertutup. Orang laki itu kadang-kadang ISPD suka kendor. Dia tawaf dia kendor pusar kelihatan, mana botong lagi pusarnya, ya, kelihatan. Ini kalau kita sadar ya buru naikin apa tuh? Lipat. Ya lipat naikin, benerin kita punya sabuknya gesper tuh. Jadi kalau kita anggap begini doang, enggak. Atau ininya apa tuh? Ya lipatannya nggak benar, kita melangkahnya ke apa tuh? Lebaran, kita punya paha kelihatan. Nah ini kelihatan buru-buru. Pokok segera jangan apa tuh? Jangan kita biarin pusat kebuka gitu, buru-buru apa tuh? Tutupin paha kita, buru-buru tutupin, jangan. Wah enak nih. Nah ademnya. Lega apa lega ya? Nah, paham ya? Jangan buru tutupin. Paham ya? Nah ini kalau dia batal gimana? Ya ingetin putaran keberapa dia batal. Alhamdulillah yang namanya batalan tawaf bisa terusin. Bukan seperti sholat ya, sholat isya 4 rakaat, rakaat ketiga batal. Ya wudu tambah 1 rakaat. Enak benar ya, rakaat. Enggak dari awal, tapi kalau tawaf bisa terusin. Kita 5 kali putaran batal.
berapa 5? Ya, anak wudhu kemudian mana tempat berhenti, mana tempat sini berhenti, sini ke tempat lain, atau dia mundur lebih baik, jangan setelahnya. Anggap sekarang dia di mana sebelum Hajar Aswad, ya. Berarti kan kalau Hajar Aswad belum dihitung. Anggap sekarang 4 baru sebelum Hajar Aswad belum dihitung 5. Ya. Nah, jadi sini ya, atau dia mundur lagi kira-kira, jadi enak. Jangan dilebihin. Paham enggak ya? Wa kaunuhu sab'an dari masjid. Nah, yakin tawaf tersebut 7 putaran. Kalau ada keraguan, ambil yang kurang, sama seperti sholat. Kita sholat ragu-ragu nih, sholat maghrib atau sholat isya 2 rakaat atau 3 ya, ambil yang kurang, ambil 2-nya. Karena putarannya ragu-ragu nih, ya. Kita 6 atau 5 ya, 6 atau 5, ambil 5-nya. Jangan 5 atau 6 ya, 7 aja deh. Paham nggak? Jangan. Jadi kalau ragu-ragu yang kurangnya diambil, paham nggak? 5 atau 6-nya, ambil 5-nya. Nah, kecuali ya kita nih rombongan. Nah, ini kadang dalam rombongan semuanya nggak ada yang apa tuh, nggak ada yang fokus, ada semua beda. 45 ya, 6, 4, nih belakang baru 3. Nah, kita satu rombongan dia pada bengong. Paham nggak? Nah, jadi ingetin, ya, baru 1, 2, 3, nah, udah 7 nih, nah, 7 udah, yakin 7, nggak boleh kurang 6. Ada yang aja deh, ada yang udah kayak kakek namanya nggak bisa. Ya, tetap harus 7. Dalam masjid, di dalam masjid. Nah, anggap dalam masjid tersebut sekalipun udah perluasan, tempatnya masih masjid sah. Nah, zaman sekarang ada yang tawaf di atas pakai mobil. Bayarnya berapa belum tahu. Boleh aja, tapi emang rotasinya agak jauhan. Kan kalau tahu kan bisa dibawa dekat Ka'bah, dekat sebentar ya. Paham kan? Ya, karena ini anggap Ka'bah nih. Enak ya gini doang. Tapi kalau di atas kan apa tuh melebar apa? Luas. Melebar. Nah, di pakai mobil sah aja. Tapi yang penting posisi dalam masjid. Udah, Anda jual masjid aja dah. Pakai mobil putar semua. Pokoknya dalam masjid, dan sekalipun udah perluasan. Nah, masjidnya kan berkembang ya. Emang kalau jangan ikutin zaman Rasulullah, masjidnya kecil. Karena udah dilebarin terus berarti dalam masjidnya. Wajahlul baiti an yasarihi, ya, ma'al budati bil aswad. Nah, bagaimana cara tawaf? Ya, menjadikan Ka'bah di bagian kirinya. Ya. Ka'bah jadi kita gini. Ka'bah sebelah kiri kita. Jadi kalau jarum beda sama jarum jam muter kemana? Kanan. Nah, ini ke kiri. Ya. Jadi Ka'bah dijaga sebelah kirinya. Ya, ma'al bada'ati bil aswad, disertai mulanya di Hajar Aswad. Nah, sekarang orang nggak boleh di Hajar Aswad, nggak apa-apa, tapi nggak dihitung. Contohnya, kota di Ka'bah, ini Hajar Aswad sini, dia kan ada tanda itu. Ya, ini putih semuanya marmer, tapi ini ada warna merah, warna coklat, tandanya. Ya, ya. Orang kalau kesini semua kan repot nih. Ya, dia mulai di sini. Boleh mulai sini, tapi kan belum dihitung. Paham nggak? Dia kalau di sana kan orang berdasarkan nyebrang aja boleh, ikuti arus dulu, kemudian nanti sini baru dihitung. Paham nggak? Kalau kesini semua kan anggap repotnya orang sini semua. Kan kita masukin aja, ikutin arus aja. Nah, tapi sini kita baru mulai. Jadi dari sini belum dihitung karena bukan mulai dari Hajar Aswad. Paham ya? Nah, ini semuanya ya baru gampang kalau kita perhatikan ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita berhenti wa yustahabu ya.